Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Kali ini kita akan mengulas mengenai elastisitas dan pengaplikasiannya. Sebelum kita mulai ke materi, maka yang kemudian harus diperhatikan dalam elastisitas ini adalah apa-apa yang kemudian dapat mempengaruhi dari permintaan dan penawaran. Sebelumnya kita sudah mengulas mengenai permintaan dan penawaran, kemudian kondisi di pasar. Dan elastisitas merupakan sebuah istilah yang menggambarkan suatu kondisi fenomena yang terjadi di pasar berkaitan dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Sebelum kita mulai ke definisi, mari kita sama-sama berpikir ini sebagai sebuah penalaran ya. Coba bayangkan ya, ketika suatu kejadian ya, atau di sini disebutnya event ya, yang kemudian kejadian itu menggerakkan meningkatnya harga gasolin atau harga minyak di Kanada. Ya, jadi ketika harga minyak di Kanada naik gitu ya, apakah sampai kita berpikir, apakah kemudian harga minyak di Kanada itu disebabkan oleh kenaikan harga minyak tadi ya di Kanada itu disebabkan oleh peristiwa lain di belahan bumi lain? Ya, ini dicontohkan apakah karena terjadi perang di Timur Tengah, ya, sehingga dia mengganggu, ya, that disrupt the world supply of oil. Ya, jadi dia mengganggu supply dari minyak di dunia. Atau apa karena perekonomian di Cina itu sedang menanjak gitu ya, atau sedang berkembang dengan pesatnya, ya sehingga karena perekonomian di Cina itu sedang berkembang dengan pesat, nah, maka kebutuhan minyak di Cina itu sangat banyak sehingga menyebabkan suplai ke negara-negara lain itu berkurang gitu karena semuanya diborong bahasanya gitu ya. Atau bisa jadi karena penerapan pajak ya terhadap bahan bakar minyak ya yang disahkan oleh parlemen. Nah, jadi ini adalah serentetan kejadian yang mungkin saja terjadi di mana kejadian ini punya imbas terhadap peristiwa atau kejadian lainnya. Ya. Bagaimana kemudian para konsumen di Kanada merespon ya berkenaan dengan tingginya harga minyak tadi? Ya. Nah, elastisitas berbicara tentang keterkaitan antara satu komoditi ya yang kemudian direspon terhadap konsumsi komoditi yang lain. Ya, apakah dia berupa barang substitusi ataukah dia berupa barang komplementernya? Sehingga respon-respon tadi ya, dia akan eh, menyebabkan perilaku konsumen atau perubahan atau berubahnya perilaku konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Secara definisi, ya, di materi kali ini disclaimer dulu ya. Di materi kali ini saya hanya menerangkan mengenai elastisitas permintaan, ya. Kenapa hanya itu? Ya karena secara konsep ya dari awal sampai akhir berkenaan dengan materi elastisitas ya itu sama secara konsep sama ya. Tinggal kemudian sudut pandangnya saja yang dirubah ya. Jadi elastisitas ini ada dua, ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Nanti skupnya di elastisitas itu ada beberapa ya, tapi secara umum dibagi dua, permintaan dan penawaran. Dan secara umum konsepsinya sama. Tinggal kemudian ketika kita bicara tentang permintaan, maka di situ kita akan selalu mengingat-ingat faktor apa yang mempengaruhi permintaan. Ya. Pun demikian dengan di penawaran. Ya, ketika kita bicara elastisitas penawaran, maka faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi penawaran? Ya, karena eh, faktor-faktor ini itu merupakan kunci bagaimana konsumen merespon kalau di permintaan atau produsen merespon kalau di penawaran ya. Baik. Nah, secara definisi
elastisitas itu mengukur. Apa yang diukur? Yang diukur adalah respon. Responnya siapa? Gitu ya. Nah, ini responnya konsumen ya terhadap kuantitas yang diminta ya atau kuantitas yang ditawarkan. Nah, ini definisinya elastisitas secara umum ya. Karena ada kuantitas yang diminta atau kuantitas yang ditawarkan terhadap satu penentu. Nah, penentunya apa di sini? Ya, penentunya di sini adalah harganya. Jadi ketika harga itu berubah, gitu ya, kira-kira responnya konsumen terhadap kuantitas yang diminta atau produsen terhadap kuantitas yang ditawarkan itu seperti apa? Ya. Price elasticity of demand, ya, elastisitas harga permintaan. Nah, dia mengukur bagaimana atau seberapa banyak kuantitas yang diminta, ya, terhadap barang, ya, responnya terhadap perubahan harga dari barang tersebut ya. Jadi responnya masyarakat ketika harganya berubah berkenaan dengan konsumsinya terhadap barang tersebut ya. Dan ini diperhitungkan nantinya ya. Dihitung berdasarkan persentase perubahan kuantitas yang diminta ya dibagi persentase perubahan harganya. Ya, jadi ada perubahan kuantitasnya, ada perubahan harganya. Ya, nanti disparitas atau selisih gitu ya. Nilainya itu akan memperlihatkan bagaimana respon masyarakat terhadap barang-barang tersebut gitu ya. Karena secara umum ya barang itu dibagi tiga kan begitu ya, sesuai berkenaan dengan kebutuhannya. Ada barang primer, barang sekunder, dan barang tersier gitu ya. Kebutuhan ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada yang sifatnya barang pokok, kemudian barang sekunder, ada barang mewah ya, istilahnya seperti itu. Dan bagaimana respon konsumen atau produsen tadi gitu ya, itu diperhitungkan, dikalkulasikan berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan berbagai pengalaman yang ada, gitu ya. Nah, kita kemudian bisa menyimpulkan beberapa aturan. Sebenarnya bukan aturan ya, ini sebagai acuan gitu ya, yang kemudian mampu mempengaruhi harga ya atau elastisitas harga permintaan ya. Yang pertama adalah availability of close substitutes ya. Jadi keberadaan barang substitusinya ya yang sifatnya dekat ya. Barang dengan close substitutes ya, atau substitusi yang dekat ya. Ini kalau dari gambarnya gitu ya, kita bisa lihat ada kentang, ada pasta, ada gandum ya, biji-bijian dan lain sebagainya yang secara umum mengandung karbo gitu ya. Nah, ini dianggap sebagai close substitutes ya. Sementara kalau yang sudah pernah saya berikan ya, substitutes itu ya sekedar merek gitu ya. Karena Anda tidak mungkin serta-merta mengubah konsumsi Anda yang sebelumnya beras kemudian berubah jadi kentang gitu ya. Ketika harga berasnya naik enggak. Ya, kemungkinan Anda akan beli beras dengan harga yang lebih murah gitu ya. Atau motor gitu ya. Nah, itu tipe atau seri gitu. Kalau Anda ada keterbatasan untuk beli motor dengan cc besar gitu ya, yang di atas 150, nah ada opsi yang cc-nya 110 gitu, itu lebih murah gitu ya. Itu seperti itu. Nah, barang dengan substitusi yang dekat ya, itu punya kecenderungan lebih elastis ya. Karena apa? Karena bagi konsumen itu mudah ya. Buat apa? Buat switch ya. Untuk berpindah konsumsinya ya dari barang yang satu ke barang yang lain. Ya, ini yang dicontohkan adalah butter dan margarin. Ya, ini
easily substitutable ya katanya gitu ya. Jadi mudah untuk disubstitusikan ya, karena kalau nggak ada butter itu margarin bisa jadi opsi gitu ya. Nah kalau nggak ada sepatu, nah sendal bisa jadi opsi ya misalnya gitu ya. Seperti atau kalau jalan kaki capek, naik sepeda bisa jadi opsi. Ya. Itu yang pertama ya, ketersediaan eh, barang penggantinya ya yang sifatnya dekat gitu ya, bukan barang pengganti yang sifatnya jauh gitu ya. Kalau aduh nggak punya Brio nih, misalkan nggak punya mobil gitu ya, adanya Mercedes gitu kejauhan gitu ya. Jadi apa sama itu substitusi tapi tidak close gitu ya. Itu seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah necessities versus luxuries ya. Antara kebutuhan di versuskan dengan barang mewah ya. Ya, barang kebutuhan pokok di versus dengan barang mewah ya. Yang namanya kebutuhan itu punya kecenderungan inelastis. Artinya, jadi kalau elastis itu dia fleksibel gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kebutuhan itu, kalau kita bicara soal kebutuhan, dia kecenderungannya tidak fleksibel. Kenapa tidak fleksibel? Karena eh, ada kecenderungan pola konsumsi yang homogen ya. Jadi dari dulu sampai sekarang gitu ya, pola makanan yang tersaji di atas meja itu mungkin di ranah 10, 15 atau 20 tahun ya selama Anda hidup itu pola konsumsi di atas meja makan di rumah itu ya itu bisa di apa namanya bisa diperkirakan gitu ya atau bisa diukur gitu ya seberapa seberapa jauh perbedaan apa pola makanan yang disajikan selama 1 minggu, ya, 1 bulan dan lain sebagainya. Ya, ini kategorinya inelastis ya. Dia tidak elastis. Kenapa gitu ya? Karena berkenaan dengan yang namanya kebutuhan, perubahan pola konsumsi orang itu tidak serta merta drastis berubahnya. Ya, tapi berbeda dengan luxuries ya. Nah dia punya kecenderungan elastis. Ya. Kenapa disebut sebagai elastis? Ya namanya juga barang luxury ya. Yang sudah pernah saya sampaikan, yang namanya luxury itu ukurannya masing-masing. Jadi luxury itu dikategorikan bukan sesuatu barang yang tidak pernah Anda gapai. Ya, karena masing-masing orang itu punya ukuran kemewahannya masing-masing. Ya, mungkin bagi beberapa keluarga punya mobil satu itu sudah cukup mewah. Ya, dia cukup sampai situ gitu ya, pencapaiannya sampai situ. Tapi ada yang mungkin dia belum puas, dia harus punya mobil 10, dia harus punya 20 dengan harga di atas 1 miliar mobilnya. Nah, mungkin seperti itu ya, masih beda-beda. Tapi masing-masing orang punya eh, kategori luxury berdasarkan kemampuannya. Nah, biasanya dia elastis ketika yang namanya barang mewah ya, seperti itu karena mahal gitu ya, maka akan mudah ditinggalkan. Jadi fleksibel aja ya. Kalau misalkan uangnya belum terkumpul, belum ada, maka dia bisa menahan konsumsinya. Nah, tapi ketika uangnya sudah ada gitu ya, atau terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap harganya, nah maka dia akan punya trigger untuk coba beli gitu ya, seperti itu. Ya. Di sini dicontohkan ya, ketika harga dari eh, dentist ya, dokter gigi itu naik gitu ya. Dokter gigi itu kategorinya apa nih? Kategorinya ya antara kebutuhan ya kalau lagi sakit atau kalau hanya sekedar perawatan kayak mutihin gigi gitu ya, yang sifatnya kosmetik gitu ya. Nah, itu mungkin akan berbeda pandangannya ya. Di sini disebutkan people will not dramatically alter the number of time they go to the dentist. Jadi orang-orang itu nggak akan terlalu mendramatisir. Aduh kalau harga dentist mahal, saya jadi ke kontrolnya dikurangin deh yang tadinya seminggu 3 kali jadi seminggu sekali gitu ya.
nggak sampai segitunya gitu ya. Jadi fleksibel aja ya. Nah, kalau eh, di beberapa asuransi saya nggak tahu ya. Kalau di BPJS ditanggung nggak tuh dokter gigi gitu ya? Saya nggak begitu paham ya. Karena kecenderungannya ya ke dokter gigi mahal gitu ya. Itu hampir rata-rata eh, pendapat masyarakat gitu ya, sehingga nggak semua orang itu punya jadwal kontrol ke dokter gigi ya, jadwal rutin gitu ya, sebulan sekali kah atau 3 bulan sekali kah atau 6 bulan sekali kah gitu ya. Itu gambarannya seperti itu ya. Kalau saya ke dokter gigi kalau lagi butuh aja, butuh apa ya, ketika mau cuci karang aja gitu ya, atau ketika mau tambal gigi aja. Nah itu kebutuhan gitu ya, atau oh, saya harus ngerawat nih karena harus benerin apa giginya gingsul, harus diratakan dan lain sebagainya. Ini kan kebutuhan yang luxury gitu ya. Nah, dia butuh perawatan rutin ya ke dokter gigi atau lain sebagainya ya. Atau bahkan mobil gitu ya. Nah, Anda butuh mobil yang seperti apa ya. Nah, Anda butuh mobilnya sebagai alat untuk berkendara ya, atau alat transportasi ya, atau Anda butuh looks-nya ya. Kalau Anda butuh looks-nya, Anda akan beli yang lebih mahal. Tapi kalau Anda mengedepankan kebutuhan gitu ya, yang penting mobil kan begitu. Yang penting mobil, tidak kehujanan, tidak kepanasan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga berkenaan dengan bagaimana masyarakat mendefinisikan pasar ya. Nah, apa yang dimaksud dengan eh, mendefinisikan pasar? Ya, nah pasar ini bisa dibagi dalam dua perspektif. Yang pertama dalam sudut pandang yang lebih kecil, ya. Atau yang kedua berdasarkan sudut pandang yang lebih besar. Nah, kalau di sini disebutkan the elasticity of demand, ya, in any market depends on how we draw the boundaries. Ya, jadi bagaimana kita ya itu bikin boundaries. Boundaries itu batasan gitu ya, border ya dari market itu sendiri ya. Kalau kita bicara tentang market yang lebih kecil gitu ya, pasar tradisional misalkan gitu ya, atau supermarket gitu ya. Nah, itu kecenderungannya eh, dia lebih fleksibel atau lebih elastis untuk mencari sesuatu barang pengganti. Contohnya sayur misalkan. Oh, kemarin udah makan sayur bayam, besok hari ini kita beli kangkung, misalkan gitu ya. Nah, ini kalau sudut pandangnya kecil, itu adalah pasar yang biasa kita jumpai di lapangan gitu ya, pasar-pasar pada umumnya. Ya, tapi kalau kita bicara tentang dalam skala yang lebih besar gitu ya, di mana sistem dan barang yang bersirkulasi itu begitu heterogennya gitu ya. Nah, dia akan jadi berubah ya menjadi eh, antara normal ataupun inelastis. Kenapa? Karena berkenaan dengan eh, tingkat konsumsi terhadap satu komoditi dalam satu wilayah ya. Jadi dalam skala yang pasar dalam skala yang lebih lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalkan merujuk ke arah demand itu atau permintaan itu berkenaan dengan permintaan secara wilayah atau regional atau pulau gitu dan lain sebagainya. Yang keempat itu berkenaan dengan time horizon. Ya, apa yang dimaksud dengan time horizon? Ya, time horizon ini adalah ruang lingkup waktunya. Ya, karena konsumsi itu mengikat ruang dan waktu. Ya, karena konsumsi mengikat ruang dan waktu. Ya, di sini disebutkan barang ya, itu akan semakin elastis ya permintaannya ketika dia disebutkan over longer time horizon. Jadi punya waktu yang lebih
panjang. Jadi dalam permintaan jangka panjang ya, dia akan jadi lebih elastis. Kenapa disebutkan lebih elastis? Kemungkinan untuk merubah pola konsumsi itu semakin besar ketika kita ketemu sama eh, kebutuhan jangka panjang. Misalkan rumah gitu ya. Nah, untuk apa? Rata-rata di masyarakat ya. Rumah itu dia akan apa namanya? KPR ya. Dia akan KPR rumah 15 sampai 20 tahun. Itu kan long term ya. Nah, maka ketika dia memutuskan untuk membeli barang ya untuk jangka waktu yang panjang gitu ya. Nah, maka pola yang terjadi itu disebut sebagai elastis demand gitu ya. Karena preferensinya mungkin saja berubah ya. Dalam memilih barang ini preferensinya mungkin saja berubah. Wah, kita butuh waktu untuk menyelesaikan pembayaran rumah itu sampai 20 tahun. Maka diusahakan 20 tahun ke depan ini kita punya tempat tinggal yang nyaman dan lain sebagainya. Nah, itu tawaran apapun berkenaan dengan barang yang kemudian akan punya sifat elastis ini, ya dia akan dengan mudah memilih gitu ya. Oh, ini nggak suka, ini aja gitu ya dan lain sebagainya. Ini kategorinya elastis. Ya. Di apa namanya di versusnya adalah jangka pendeknya gitu ya. Nah, kalau jangka pendek ya, kecenderungannya inelastis gitu ya. Kenapa? Karena kita akan selalu berjibaku dengan berapa banyak income yang kita punya gitu ya. Sehingga orang itu tidak dengan mudah atau tidak serta-merta mengubah pola konsumsinya yang biasanya misal dengan penghasilannya dia cuma bisa makan sehari 2 kali gitu ya. Itu tidak bisa serta-merta mengubah jadi sehari 4 kali gitu ya, enggak gitu ya. Mungkin dia pelan-pelan gitu ya. Kayaknya kalau 2 hari sekali nutrisinya kurang bagus gitu ya. Kalau 2 kali sehari ya, nutrisi kurang bagus, maka dia akan nyelipkan dalam setiap berapa hari sekali dia harus makan 3 kali sehari, misalkan kayak gitu. Ya jadi pelan-pelan gitu ya. Nah ini karena konsepsinya inelastis itu perubahannya sedikit saja gitu ya. Karena ada apa namanya pertimbangan terhadap satu hal ya, terutama tadi ya harganya gitu yang akan nanti mempengaruhi seberapa banyak income dia terserap gitu ya untuk mengikuti pola konsumsi yang biasa dia lakukan. Nah, di materi ini saya akan hanya mengulas mengenai elastisitas harga saja. Ya, tapi perlu diketahui ada dua hal lagi yang berkenaan dengan elastisitas. Yang pertama adalah ini untuk sekedar pengetahuan ya. Yang pertama adalah income elasticity of demand. Ya, jadi di supply-nya juga ada gitu ya. Jadi pertama elastisitas pendapatan ya. Nah, elastisitas pendapatan itu ya adalah ukuran seberapa banyak kuantitas yang diminta ya barangnya gitu ya. Itu responnya terhadap perubahan pendapatan konsumen. Jadi kalau pendapatan konsumen berubah, nah kira-kira pola konsumsinya jadi seperti apa tuh? Ya, nah itu bisa diukur. Ya, ngukurnya gimana? Nah, ngukurnya dihitung ya. Persentase perubahan di kuantitas barang yang diminta dibagi persentase perubahan di income. Ya, ini kalau dia adalah elastisitas pendapatan. Ya. Kemudian yang kedua itu cross price elasticity of demand. Jadi harga silang ya, elastisitas harga silang permintaan antara barang satu dan barang yang lain. Ya, apakah dia punya sifat substitusi ataupun punya sifat komplementer. Nah, nanti polanya juga akan berbeda ya. Tapi di materi ini kita hanya membahas yang elastisitas harga saja. Nah, kalau cross price ya,
Ini ngukur bagaimana atau seberapa banyak si kuantitas yang diminta terhadap satu barang, ya. Responnya terhadap perubahan harga terhadap barang yang lainnya, ya. Jadi misal Anda punya referensi dua laptop dengan harga yang awalnya sama, dengan spesifikasi yang sama. Nah, kemudian ketika terjadi sesuatu, ya ada kejadian gitu ya, maka salah satu merek itu mengalami perubahan harga. Nah, bagaimana respon Anda? Nah, gambarannya seperti itu ya. Respon Anda itu seperti apa gitu? Apakah Anda akan merubah pola konsumsinya ya? Akan memilih opsi satu ya karena harganya lebih murah dari opsi dua ya, atau tetap dengan di opsi dua ya. Nah, itu nanti akan diminta eh, apa yang menjadi klausul Anda tetap milih opsi 2. Apa yang kurang dari opsi satu. Ya, itu hanya butuh penjelasan berkenaan barang apa yang dikonsumsi. Tapi secara perhitungan ya, itu akan menunjukkan bagaimana responnya ya. Apakah dia termasuk kategori barang yang Anda butuh pertimbangan banyak untuk beli itu ya, atau enggak gitu ya, atau biasa saja gitu ya, itu dan lain sebagainya ya. Ini dihitung persentase perubahan di kuantitas yang diminta untuk barang satu dan dibagi persentase perubahan di barang yang kedua, harganya ya, persentase perubahan harga di barang yang kedua. Nah, ini model elastisitas yang lain gitu ya, yang perlu Anda ketahui ya. Nah, di beberapa buku ya, elastisitas itu diartikan sebagai derajat atau tingkat kepekaan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi lainnya. Ya, jadi ketika ada gejala ekonomi lain gitu ya, ada sesuatu di ekonomi itu berubah, maka dia akan memungkinkan terjadinya perubahan di sektor ekonomi lain. Ya, jadi yang dilihat itu adalah tingkat kepekaannya. Ya. Nah, ini pengertian yang sama ya tadi seperti yang di depan, elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Jadi kalau harga itu perubahan harga terhadap perubahan kuantitas gitu ya. Jadi kalau harganya berubah, pola konsumsi masyarakat gimana ya? Kemudian yang kedua, elastisitas silang gitu ya. Itu rasio perubahan kuantitas barang terhadap harga barang lain. Ya, ketika kita mengkomparasikan barang satu dengan barang dua gitu ya. Elastisitas pendapatan, rasio perubahan kuantitas barang terhadap perubahan pendapatan. Ini seperti halnya pola-pola konsumsi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, itu eh, menyangkut pertanyaan ketika pendapatan Anda berubah gitu ya, bagaimana pola konsumsi Anda. Nah, ini kaitannya ke elastisitas pendapatan. Nah, elastisitas itu dihitung berdasarkan rumus ini ya. Jadi ada dua model ya. Yang pertama menghitung berdasarkan persentase perubahannya ya. Menghitung berdasarkan persentase perubahannya ini ya. Persentase perubahan antara perubahan di kuantitas dan dibagi persentase perubahan di harganya ya. Atau kalau kita punya sebaran data yang cukup gitu ya, maka elastisitas demand itu dihitung berdasarkan perubahan pada kuantitas dibagi perubahan pada harga dikali harga awal ya, dan kuantitas awal P0 dan Q0. Jadi harga 1 dan kuantitas 1. Ya, ini kalau ada dua kan 2 min 1, 2 min 1 seperti itu ya. Nah, ini ada keterangannya ya. Dan dalam memperhitungkan elastisitas ya, negatif itu diabaikan ya. Kecuali nanti ketika kita bicara soal cross elastisitas harga gitu ya, cross price ya. Jadi kalau kita bicara soal elastisitas silang, nah itu ada kategori ya, minus dan positif ya, positif dan negatif.
ya, itu punya arti tersendiri ya. Jadi eh, meskipun dia dalam dalam perhitungan kalau di cross price itu dia menjadi tidak diabaikan. Nah, kalau di sini semuanya diabaikan ya. Nah, yang pertama itu adalah permintaan elastis ya. Jadi kalau kita kalkulasikan berdasarkan rumus atau perhitungan yang tadi ya, maka ketika dihitung nilainya adalah lebih dari satu ya. Nah, permintaan elastis ini ya disebutkan memiliki persentase perubahan harga yang lebih kecil daripada persentase perubahan kuantitas yang diminta. Dengan kata lain, akan terdapat perubahan jumlah barang yang diminta dalam jumlah yang lebih besar jika terjadi perubahan harga sedikit saja. Ya, ini kalau digambarkan harganya berubahnya sedikit, maka jumlah barang yang diminta akan jadi semakin besar. Ya. Apa yang bisa dicontohkan berkenaan dengan permintaan yang sifatnya elastis? Maka untuk barang-barang yang sifatnya elastis ini, kita akan merujuk kepada barang-barang yang punya sifat luxury ya, atau barang kebutuhan yang sifatnya mewah gitu ya. Nah, ini barang mewah ini seperti ini ya. Nah, saya sudah pernah sampaikan gitu ya. Ketika saya tanyakan bagaimana Anda bilang ke orang tua Anda ketika Anda mau sepatu yang Anda inginkan untuk menunjang aktivitas, tapi harganya 1 juta gitu ya. Nah, cara bilangnya gimana gitu ya. Nah, ini kan eh, untuk beberapa atau sebagian mungkin ya, untuk sebagian kalangan nilai 1 juta ini masih cukup cukup besar, relatif cukup besar gitu ya. Jadi eh, butuh pertimbangan untuk membeli sesuatu barang dengan harga 1 juta ya. Nah, tapi ketika dia punya potongan harga sedikit saja, nah biasanya kalau barang-barang mewah itu potongan harganya itu dikit-dikit aja gitu ya, nggak akan sampai ke 70%, enggak gitu ya. Paling hanya sekitar 10, 15 gitu ya. Nah, maka kemudian ketika barang ini turun ya, kita ibaratkan 10% saja. Nah, maka mungkin akan muncul dorongan yang lebih kuat gitu ya bagi Anda ya untuk bisa melobi mendapatkan sepatu yang Anda inginkan tadi, yang tadinya harganya 1 juta. Ternyata ada diskon nih 10% jadi 900.000 ya, karena ada perbedaan psikologis ya ketika kita mendengar kata ribu dan juta gitu ya. Kalau disebut 1 juta 900.000 gitu ya, itu kan kondisi psikologisnya akan berbeda gitu ya. Pun juga sama ya, kondisi psikologis antara orang ngomong 500.000 dengan 500.000 ya. Kalau ada jutanya itu kayaknya wah gede banget gitu ya. Nah, ini seperti itu. Ini contohnya adalah barang yang luxury, mewah. Nih sekali lagi ya, mewah ini masih bisa dijangkau dengan kemampuan Anda. Jadi bukan sesuatu yang eh, nggak akan pernah digapai gitu ya. Seperti Lamborghini gitu ya. Anda mimpi mau punya Lamborghini ya, itu mimpi aja terus gitu ya. Kalau kalau diibaratkan seperti itu ya. Nah, sementara kemampuan ekonomi Anda gitu, Anda bisa beli mobil ya, tapi hanya sampai mungkin di Fortuner gitu mungkin ya, atau yang lain sebagainya, nggak sampai punya koleksi mobil lebih dari 10 gitu ya. Itu bukan hal-hal yang seperti itu. Jadi luxury itu bukan sesuatu hal yang kita lihat di TV atau kita lihat di internet. Wah, orang ini rumahnya besar sekali. Itu suatu hal yang luxury, nggak mungkin saya gapai, bukan. Jadi karena luxury itu akan dikaitkan kepada kemampuan ekonomi masing-masing. Jadi masing-masing orang ya itu punya tingkatan luxury-nya ya. Sehingga ketika dia konsumsi satu barang ya yang sifatnya luxury ya, itu akan dengan mudah ya, elastis disebutnya, akan dengan mudah atau fleksibel dia ini kalau 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 bertambah ya, harganya turun, dia akan bertambah lebih banyak. Nah, tapi kalau harganya naik sedikit saja ya, naik sedikit saja, maka akan mengurangi jumlah
yang diminta begitu banyaknya. Nah, ini kategorinya luxury, ya. Anda dengan mudah meninggalkan barang itu karena harganya naik meskipun sedikit gitu ya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah permintaan inelastis. Jadi ketika dikalkulasi, ya, dia nilainya kurang dari satu. Nah, tadi yang saya sebutkan, ya, dalam perhitungan elastisitas itu negatif diabaikan. Jadi kategori kurang dari satu itu adalah bukan negatif, tapi nilainya kurang dari satu, 0, sekian gitu ya. Jadi sifatnya desimal tetap, bukan nilai yang negatif. Nah, persentase perubahan harga itu lebih besar dibandingkan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Kalau kita perhatikan di sini, ya, ini harganya, dia punya kecenderungan lebih besar, ya, dibandingkan dengan perubahan kuantitas yang diminta. Ya, dengan kata lain, perubahan yang besar ini, ya, dalam harga tidak diiringi oleh perubahan yang berarti dalam kuantitas yang diminta. Nah, saya lupa tadi kalau di elastis tadi kurvanya landai dia, ya. Kurvanya landai. Nah, kalau ini Anda perhatikan dia curam posisinya. Kalau tadi landai, ya, landai seperti ini, ya. Seperti ini, ya, ini curam. Ya. Artinya apa? Ya, inelastis ini sering dikaitkan kepada barang-barang kebutuhan yang sifatnya pokok, ya, yang memang uh, punya pola konsumsi yang tetap, ya, di masyarakat. Sehingga perubahan harga yang besar sekalipun, maka konsumen secara umum tidak serta-merta meninggalkan itu. Yang dilakukan adalah mengurangi konsumsinya sedikit saja. Ya, contoh di kita itu sudah beberapa kali mengalami kenaikan harga BBM, ya. Bagaimana respon masyarakat ketika harga BBM naik, ya? Maka responnya akan secara umum sama, ya, meskipun pada prakteknya juga bisa jadi berbeda. Secara umum sama. Nah, samanya seperti apa gitu ya? Mungkin dia tidak akan mengurangi konsumsi BBM-nya ketika BBM naik, ya. Tapi yang mungkin akan dikurangi adalah jumlah perjalanannya. Yang kalau dia tadinya biasa muter-muter, ya, kalau Sabtu Minggu San Mori gitu ya. San Mori itu minggu doang, ya. Atau Saturday juga, ya, Saturday dan Sunday morning gitu ya. Nah, ini tadinya seminggu sekali dia San Mori, ya. Tapi ketika BBM-nya naik, apakah kemudian nggak San Mori terus gitu ya? Nggak, ya. Mungkin dikurangi porsinya. Yang tadinya Saturday and Sunday gitu ya, ini jadi Sunday-nya aja gitu ya. Atau misalkan jadi 2 minggu sekali misalkan gitu. Ya, tapi dia tetap melakukan itu. Ya, karena itu merasa kebutuhannya. Ataupun misalkan harga beras naik gitu ya. Maka yang kemudian dilakukan adalah ada dua opsi, ya, kalau bahan pokok, ya. Yang pertama dia akan cari harga yang lebih murah, ya, harga berasnya yang lebih murah, atau yang kedua dengan mengurangi konsumsinya sedikit gitu ya. Karena harganya naik, maka yang dikurangi itu sedikit. Yang tadinya belinya 3 liter sehari, nah sekarang belinya 2,5 aja. Terus mengabarkan ke keluarganya gitu ya, mulai sekarang makan nggak boleh ada yang nambah, ya, karena harga beras lagi mahal, ya, misalkan seperti itu. Nah, ini suatu hal yang wajar, yang umum yang terjadi di masyarakat, bahwa ketika ada perubahan harga yang berkenaan dengan barang-barang kebutuhan pokok, maka hampir bisa dipastikan tidak terjadi perubahan atau tidak terjadi perubahan pola konsumsi. Ya, kalaupun ada yang berubah, ya, maka kecil sekali, ya. Disparitas perubahannya kecil sekali, ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah permintaan elastis uniter, ya. Apa yang disebut dengan uniter, ya? Jadi kalau dikalkulasi dia hasilnya sama dengan 1, ya. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan kuantitas yang diminta. Nah, elastis uniter ini dia kategorinya adalah
barang-barang sekunder, ya. Seperti apa barang-barang sekunder itu? Barang-barang sekunder itu barang-barang yang mudah untuk ditinggalkan, ya. Ketika terjadi peningkatan harga. Nah, jumlah yang ditinggalkan itu bisa jadi sama banyaknya dengan perubahan harga yang terjadi, ya. Jadi kalau di ukur sudut, ini kurvanya di sudut 45 nih, ya. Dia di sudut 45. Jadi eh, di tengah-tengah dia. Jadi jumlah perubahan harga itu sama dengan jumlah perubahan barang yang diminta. Ya kita ambil contoh saja ya. Contoh barang sekunder itu apa sih? Contohnya adalah baju misalkan ya. Saya pernah sampaikan berapa kali dalam setahun Anda beli baju? Ya. Dalam setahun Anda berapa kali beli baju? Ya, ada yang menyebutkan 2 kali, Pak. Ada yang menyebutkan 3 kali gitu ya. Pada saat kapan? Ya, hampir rata-rata menyebutkan pada saat lebaran ya. Saat mau lebaran. Ya. Kenapa pada saat mau lebaran ya? Karena kita mendapatkan kode merah gitu ya. Istilahnya gitu ya. Kalau lebaran itu kode merah. Apa yang dimaksud dengan kode merah? Diskon lah gitu ya. Jadi karena diskon, nah maka Anda punya kemampuan untuk borong gitu ya. Jadi harganya turun gitu ya, maka Anda bisa beli 2 kali lipatnya. Ya. Tapi ketika dia bukan di area momen atau tanggal-tanggal yang ada event besar gitu ya. Nah, maka dengan serta-merta barang itu akan kembali ke harga normalnya dan dengan mudah Anda meninggalkan barang itu. Ya, maka di bulan-bulan tertentu Anda nggak beli baju sama sekali. Ya, karena dia masuk ke kategori harga normal. Nah, sementara di kode merah itu Anda bisa dapatkan beli satu gratis dua, ya. Diskon 50 plus 20 ya dan lain sebagainya. Ya, ini adalah permintaan elastis uniter. Ya, ketika dikalkulasi E sama dengan 1. Nah, berikutnya yang keempat, ada inelastis sempurna. Ya, inelastis sempurna. Ketika dikalkulasi E-nya sama dengan 0. Ya. Ini E-nya sama dengan 0. Di kurva itu lurus dia, ya. Kurvanya vertikal. Ya, kenapa kurvanya vertikal? Ya, ini menandakan bahwa kuantitasnya nggak bisa ditawar, tapi punya rentang harga yang banyak gitu ya. Nggak sampai tak hingga, tapi dia banyak rentang harganya. Ya. Contohnya apa? Ya. Kalau inelastis tadi, ya kita sebut kategorinya adalah barang pokok gitu ya. Nah, tapi dia akan jadi sempurna karena kuantitasnya nggak bisa ditawar gitu ya. Ya, contoh kalau di barang itu ada obat. Ya. Anda ke dokter, kemudian ini obatnya Pak dimakan sampai dengan 3 hari ke depan. Terus Anda mau nawar, dok saya mau sampai 7 hari. Kira-kira boleh nggak? Nggak akan boleh. Ya, karena sudah ditentukan dan sudah perhitungkan berdasarkan penyakit yang Anda punya, ya. Dan dia sifatnya kebutuhan yang khusus. Ya. Misal Anda kena TBC, ya. Obat yang diberikan itu hanya untuk 6 bulan, ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Karena prosedur pengobatannya seperti itu, ya. Kalau belum selesai bagaimana? Nah, perpanjangan dan itu ditentukan ya, jumlah obatnya ditentukan untuk sekian. Ya, contohnya seperti itu. Khusus ya. Atau bahkan ada case-case lain ya di transportasi contohnya. Ini adalah jumlah kursi ya. Dan tiketnya macam-macam. Anda mau kursi yang kayak gimana? Ya. Sama kayak obat tadi ya. Sekarang Anda sakit flu. Nah, Anda mau beli obat yang gimana? Ya. Yang satunya 9.000, apa yang 2.000 dapat 4? Kan begitu ya.
Nah, ini tinggal pilih gitu. Harganya macam-macam tapi secara kuantitas dibatasi. Itu seperti itu. Ini inelastis sempurna. Ya. Kalau kaitannya ke transportasi, kapasitas tempat duduk. Ya. Kalau diinstruksikan semuanya harus duduk, Anda nggak boleh berdiri karena nggak ada tiket berdiri kan begitu. Ya. Sekarang Anda mau duduk yang gimana kan? Sekarang ada tuh yang model bus-bus yang dia jadi satu. Ya. Ada yang sleepernya gabung sama yang VVIP gitu ya, yang dia ada leg restnya gitu jadi satu gitu ya. Atau modelnya sleeper semua ya, tapi ada yang apa namanya kompartemennya lebih besar gitu ya, tuh harganya beda gitu. Nah, misalkan seperti itu. Nah, yang kelima ya, yang terakhir di permintaan itu adalah elastis sempurna. Ya. Nah, kalau elastis biasa tadi luxury, ya. Nah, bagaimana kalau dia sempurna, ya? Nah, di mana tingkat kategori luxuritasnya, gitu ya? Kemewahannya itu di mana? Kemewahannya ketika Anda bisa konsumsi lebih banyak. Misal contoh, ya, kalau di sini kategorinya adalah eh, kebutuhan yang sifatnya unity, ya. Jadi semua orang itu bisa pakai. Nah, tapi make make barangnya masing-masing orang beda-beda ya, tergantung dengan seberapa besar kapasitas yang dia punya untuk pakai barang itu. Ya. Contoh air gitu ya. Di rumahnya nggak ada taman, maka penggunaan airnya sedikit. Ya. Jadi di sini bukan harga total ya. Jadi nilai yang muncul di sini ya ini belum tentu nilai total. Ini adalah nilai satuan ya. Harga air per kubiknya berapa gitu ya. Itu seperti itu. Nanti tinggal dikalkulasikan berapa kubik yang dia pakai. Nah, yang satu nggak punya taman rumahnya, jadi dia nggak punya kegiatan nyiram tanaman. Nah, yang satu tamannya 300 meter. Wah, ini kan harus disiram kan gitu. Ya. Contoh air. Yang kedua bensin misalkan. Ya, jadi bensin ini bisa jadi ya, pokok, bisa jadi elastis sempurna ya, tergantung kasusnya. Ya, kasus seperti apa yang kemudian eh, menyertainya. Ya. Contoh yang satu naik eh, apa namanya Harley gitu ya, yang satu naik Beat ya, kan pasti jelas jumlah konsumsinya akan beda nih ya, meskipun harga satuannya sama ya, si Beat ini beli sel yang 95 misalkan, atau dia pakai Pertamax Green ya gitu ya. Nah, kemudian si Harley sama pakai Pertamax Green, nah cuman kan ketika ngisi kan beda gitu ya, kuantitasnya lebih kecil yang naik Beat ya. Contohnya seperti itu. Ini ketika dikalkulasi nilainya adalah tak hingga ya. Jadi jumlah permintaan bisa mencapai jumlah yang tidak terhingga meskipun harga barangnya tetap. Jadi kecenderungan harganya tetap karena kita melihat dengan harga satu satuan ya. Nah, ini apa yang terjadi di buku ya. Ini adalah modelnya perfectly inelastic demand gitu ya. Dengan penjelasannya, kemudian inelastic demand gitu ya. Ini kalau dihitung sama dengan 0, kurang dari 1. Kemudian ini unit elastic demand atau uniter yang tadi sama dengan 1 kalau dikalkulasi gitu ya. Ini model-model non-linearnya. Dan ini adalah elastis demand-nya gitu ya, ketika lebih dari 1 gitu ya. Ini landai kurvanya ya, karena jumlah kuantitasnya itu begitu signifikan ketika terjadi perubahan harga yang sedikit saja. Dan ini adalah yang terakhir perfectly elastic demand ya, dimana elastisitasnya itu sama dengan tak hingga
Ya, sebenarnya bukan tak hingga ya, kalau kita ngukur konsumsi orang itu ada batasnya. Ya, kenapa tak hingga ini kan berkaitan dengan kemampuan ekonomi orang yang kita tidak tahu, gitu ya. Masing-masing orang kemampuannya seperti apa kita nggak tahu. Ya, itu dikategorikan seperti itu karena jumlah konsumsi terhadap barang itu bisa jadi tidak terhitung, apalagi yang barangnya sifatnya umum gitu, air misalkan, atau yang lebih umum lagi udara gitu ya. Nggak ada orang yang ngitung apa, Anda nafas berapa kali dalam sehari gitu misalkan gitu ya, nggak ada ya. Nah, tapi bisa diukur gitu. Mungkin orang bisa jadi nggak inget ya berapa banyak tabung oksigen yang sudah dia konsumsi, bisa jadi dia nggak inget gitu ya. Tapi harga itu bisa diketahui. Ya, ini yang membedakan antara elastis sempurna dengan inelastis tadi. Kalau inelastis tidak ada harga yang tak hingga, itu nggak ada. Ya, karena semuanya itu pasti ada harganya. Ya, barang ya, bukan bukan yang lain ya. Nah, ini ketika dirangkum ya, maka ini adalah gambaran koefisien yang muncul dari hasil perhitungan ya. Ini adalah logikanya dan ini adalah contoh kebutuhannya. Nah, contohnya bisa macam-macam, dikembalikan kepada preferensi atau kemampuan ekonomi masing-masing orang yang bersinggungan dengan itu ya. Nah, ini materi kita berkaitan dengan elastisitas. Nah, berikutnya ada contoh ya, contoh soal yang harus Anda kerjakan. Ini diambil dari buku yang sudah disampaikan di Principle of Microeconomic ya, yang buku biru ya, Gregory Mankiw, di nomor 2. Ya, ini silakan Anda kerjakan, kemudian Anda kumpulkan gitu ya. Jadi setelah Anda menyimak materi, kemudian langsung Anda praktekkan dan Anda kerjakan untuk bisa dijelaskan. Ini yang pertama ada di nomor 2, dan kemudian ini yang kedua ada di nomor 3 ya di buku. Nah, itu untuk materi kali ini. Selamat siang, sampai ketemu di minggu depan.